Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, luar biasa ya. Nah, di depan ini ada my strength. My strength. Saya adalah guru yang, maksudnya strength. Tahu strength apa itu strength? Kuat, kekuatan ya. Jadi silakan, itu sudah saya bagikan sticky notes ya, warna hijau. Silakan ditulis satu kekuatan yang ada di dalam dirinya, dirita semua. Satu saja, kekuatan apa yang ada? Maksudnya kalian itu atau kita itu guru yang apa gitu? Kekuatan kita sebagai guru. Ya, satu saja, terserah mau tulis penyayang juga boleh. Boleh juga terimut, silakan. Satu saja. Kalau sudah silakan tempel di depan, di sini, di papan tulis, silakan ditempel. Oke, jangan lupa tulis namanya ya, jangan lupa tulis namanya. Kemudian kalau sudah langsung ditempel di papan tulis. Apa strength-nya, apa kekuatannya dari teman-teman sekalian? Satu saja. Oke, kalau sudah silakan langsung ditempel di sini, silakan. Tidak apa-apa, biar pakai bahasa Indonesia juga. Kekuatan. Ya, silakan ditempel di depan. Oke. Oke, ditempel saja. Oke, tinggal siapa? Bu Wia ya. Oke, thank you very much. Masya Allah, terima kasih banyak. Kita cabut satu-satu, kita lihat satu ya. Nur Syahida Ahmad. Ahmad ya? Ini kepanjangannya Ahmad, tidak ada jadi belakangnya. Ahmad. Nur Syahida Ahmad. Oke, Nur Syahida Ahmad. Di sini tertulis apa namanya? Kalau Jumat sore dikabulkan kan? Oh enggak. Oke, Bu Nur Syahida tulisnya ramah. Kenapa Bu Syahida strength-nya itu ramah? Oke. Nah, Muhammad Ihsan. Saya adalah guru yang tegar, Masya Allah. Tegar ya. Kenapa tegar, Ustaz? Karena curhat ya. Oke, kita lanjutlah. Alhamdulillah. Jadi itu kekuatan, ada yang tulis apa? Baik, ceria, ada penyayang, Bu Wia, penyayang ya. Kenapa penyayang Bu Wia? Kenapa Bu Wia tulisnya strength-nya itu penyayang? Siswanya disayangi ya. Gurunya enggak? Masya Allah, luar biasa. Kita aplaus dulu Bu Uya. Masya Allah. Jadi ini
Stresnya teman-teman ada yang baik, ada yang penyayang, ada menyenangkan, ada pantang menyerah, ada ceria, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dijadikan kunci dalam kekuatan kita dalam mengajar. Next. Wah. Oke. Kita masuk ke materi hari ini ya. Kita masuk ke materi hari ini. Materinya adalah 3 lingkaran coaching. Ini ada gambar. Ada gambar 2 orang berbincang-bincang. Ada satunya ada ini benang kusut. Ada yang mau bisa berikan deskripsi maksud ini gambar? Nah, yang ayo, ada yang bisa angkat tangan dong, baru kita jelaskan ya. Mendeskripsikan maksudnya ini gambar seperti apa? Ah, silakan. Oke. Cukup? Cukup. Kalau Bu Syahidah? Kalau menurut saya dari gambar yang pertama yang kita tunjuk itu orangnya berpikir pikirannya kayak ya tidak terarah. Oke. Sedangkan yang temannya berkata itu dia mengambil apa yang dikatakan temannya dia mengambil kesimpulan atau menentukan apa yang lawannya dikatakan. Oke. Ada yang Oke, berarti Bu Syahidah bilang ini idenya banyak, gitu ya, idenya banyak. Ini diluruskan idenya, dimaknai dengan diluruskan idenya ya, begitu saya maksudnya. Benang. Ada yang lain? Oke, Bu Mita. Kalau yang satu pembicaranya itu tidak terarah, Ya. Dia kemana-mana pembicaranya. Kalau yang satunya lagi pembicaranya itu sistematis, tersusun dan sampai ke tujuan. Oke. Kalau yang satu. Oke, Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Jadi semua sudah mengeluarkan pendapatnya. Ada yang mengatakan ini 2 orang yang saling berbincang-bincang. Ada yang bilang ada 1 orang yang mengeluarkan idenya, satunya memaknai idenya, meluruskan idenya, dan lain-lain. Nah, saya sudah suruh tadi bagaimana mendeskripsikan gambar. Di sini ada tertulis 3 lingkaran coaching. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira ada yang tahu apa itu coaching? Bahasa Inggrisnya artinya apa kalau coaching? Melatih. Apa Ustaz Wahid? Melatih, coaching melatih. Ada yang pernah dengar istilah ini enggak? Mentor, konselor. Pernah dengar istilah mentor, konselor? Kemudian konsultan. Pernah ya? Kemudian coaching. Nah, jadi sebelum materi ini sebenarnya ada materi tentang konselor, coaching dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini belajar terkait dengan coaching. Coaching itu ibaratnya gini, ada orang. Kita tahu kalau sepak bola tuh, yang tahu sepak bola itu ada coaching klinik namanya, melatih siswa, melatih anak-anak yang tidak tahu main sepak bola. Itu jadi coaching itu ada yang bisa berikan gambaran dan apa sesuai dengan deskripsi teman-teman saja. Coaching itu menurut pemahamannya seperti apa? Ada? Memberikan arahan. Oke. Memberikan masukan. Oke. Memberikan strategi. Wow. Keren. Bu Uya sering membaca. Apa Bu Uya kira-kira coaching itu? Ya. Menanamkan filosofi, Masya Allah. Kenapa Bu Uya? Oh, melatih. Oke, ada yang bilang tadi melatih. Apalagi tadi selain melatih itu ada banyak yang disampaikan. Nah, coaching ini adalah memberikan, istilahnya memberikan solusi ya, memberikan solusi kepada, karena kita di sekolah adalah siswa, jadi memberikan solusi dari masalah-masalah siswa dengan cara siswa sendiri yang menemukan solusinya. Nah, ada masalah dinamakan dengan solusi internal bagi siswa sendiri. Jadi beda dengan mentor, beda dengan BK konselor toh, beda dengan sistem. Jadi ini adalah
coaching itu seperti itu. Jadi di lingkaran coaching itu ada 3 yang dipelajari. Yang pertama suasana, kedua tahapan, yang ketiga kecakapan. Jadi nanti dikatakan kita bisa melakukan coaching itu kalau memenuhi 3 lingkaran ini. Jadi ada 3 lingkaran yang terdapat di dalam coaching. Ada suasana, tahapan, dan kecakapan. Jadi ini maksudnya tadi gambar adalah, ini dianggap adalah guru. Ini dianggap guru, ini dianggap siswanya. Jadi siswanya itu banyak sekali di kepalanya. Ruwet permasalahannya. Nah, nanti gurunya yang menghadapi kayak gitu. Kemudian nanti dicarikan permasalahannya. Tapi yang menemukan permasalahannya ya si siswa sendiri. Yang menemukan solusinya si siswa sendiri, bukan gurunya. Jadi gurunya enggak cari solusi, siswanya sendiri yang cari solusi. Sepertilah ibaratnya coaching gambarannya ya. Oke, next. Ya. Ya. Oke, silakan perhatikan video berikut. Oke, kita pre-memori saja ya. Nanti saya potong. Nah, kalau ditanya kira-kira dari gambar tadi apa yang dirasakan dari video tadi? Tenang. Kemudian damai. Mau liburan. Apalagi? Libur. Ya? Nanti kita bicarakan itu ya, teman-teman. Oke, tenang, damai. Nah, seperti itulah suasana-suasana dalam coaching, dibangun dengan suasana yang tenang, dibangun dengan suasana yang damai, dengan suasana yang tidak mengintimidasi siswa, dengan suasana yang tidak menyalahkan peserta didik dan lain sebagainya. Itulah suasana-suasana coaching. Jadi beda dengan BK. Itu siswa kalau sudah mau masuk BK domba-domba ini. Beda dengan konsultan, mengkonsultasikan, beda dengan mementor atau mentoring. Seperti itu. Tadi kita ada 3 lingkaran coaching. Yang pertama tadi adalah suasana. Yang kedua, langkah-langkah atau tahapan. Yang ketiga, kecakapan. Jadi ada 3 lingkaran coaching. Yang pertama, suasana. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga adalah kecakapan coaching. Alhamdulillahirrahmanirrahim, langkah pertama kita akan belajar hari ini terkait dengan suasana. Suasana yang dikembangkan dalam coaching. Kita akan bahas langkah pertama. Langkah atau di lingkaran pertama. Lingkaran pertama akan kita bahas itu adalah suasana. Oke, di suasana ada 4 bagian. Jadi suasana terbagi menjadi 4 bagian dalam coaching. Ya, yang pertama adalah ada yang bisa bacakan. Yang pertama, membangun. Yang kedua, 2 arah. Yang ketiga, futuristik. Yang keempat, inspiratif. Saya ulang, suasana coaching. Yang pertama, membangun. Yang kedua, 2 arah. Yang ketiga, futuristik. Yang keempat, oke. Dalam melakukan coaching ini 4-empatnya harus dilakukan. Ya, harus dilakukan 4-empatnya. Nah, untuk mengetahui ini ada gerakannya sebenarnya itu. Kalau membangun gini, membangun. Kalau 2 arah gini.
Dua arah. Gini Bu ya, gini. Oke, kalau futuristik, futuristik. Kalau inspiratif, inspiratif. Oke, kita ulang ya. Suasana coaching. Membangun, kemudian dua arah. Ayo, memotivasi, menghubungkan. Ini masih suasana ya. Suasana itu kayak tadi itu suasana damai. Memotivasi, menghubungkan apa lagi? Membentuk apa? Sesuatu. Karakter. Oke. Kalau di dalam coaching, di suasana pertama membangun ada dua yang dikenal. Yang pertama personal versus tugas. Kemudian awalnya dari kekuatan. Maksudnya itu adalah berfokus pada coaching. Coaching itu orang yang di coaching, siswa. Namanya coaching, ya. Jadi berfokus pada coaching sebagai seorang manusia, baru kemudian goal atau tugas. Jadi kita harus si coaching ini kita harus memanusiakan si coaching. Jadi enggak tugas melulu, ya, dihargai semua pendapatnya. Itu. Kemudian melakukan tugas dengan mengembangkan orang tersebut, melatih seseorang untuk mencari solusi internal. Jadi tidak memberikan saran ke siswa, ke coaching. Misalnya, Pak, kita sudah coaching sama anak ini. Kita tanya anak, kemarin itu terlambat Kak datang sekolah. Nah, itu guru kita sebagai coachnya itu enggak langsung bilang, bisa besok datang jam segini atau jam segini. Itu mereka sendiri yang menemukan nanti jam berapa Kak mau datang. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun suasana, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Contoh ini, apa yang sudah dapat Anda lakukan dengan baik? Kesuksesan apa yang pernah diraih? Oke. Yang kedua, awali dari kekuatan. Maksudnya adalah berfokus untuk memungkinkan coaching mengenali, mengidentifikasi, dan mengembangkan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Saat Anda mengetahui kekuatan Anda bisa melihat diri Anda dari sudut pandang yang kuat, powerful perspective. Kemudian, pikirkan potensi mereka bukan kinerja mereka. Ini yang penting. Pikirkan potensi mereka bukan kinerja mereka. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Coaching atau coach sebenarnya adalah membantu siswa menemukan masalahnya dengan cara siswa sendiri, bukan cara si guru. Pak Taufik mungkin tahu lah ya, Pak Taufik pernah di coaching. Nah, seperti itu. Jadi si coach sendiri yang menemukan solusinya. Beda dengan konselor Pak Iksan. Kayak kalau Pak Iksan konseling di ruangannya. Nah, kalau konseling biasanya itu berdasarkan dengan masa lalu, diceritakan tentang masa lalunya, kemudian dicarikan solusinya sama-sama dan lain-lain. Bikinkan potensi untuk membuat coaching mengembangkan kesadaran akan poin peningkatannya sendiri. Ini pentingnya. Solusi internal dan pikirkan potensi mereka bukan kinerja mereka. Oke, itu membangun. Membangun ada berapa? Ada dua. Yang pertama, personal versus tugas. Yang kedua, awali dengan kekuatan. Next. Suasana yang kedua, dua arah. Gini gerakannya. Dua arah. Apa maksudnya dua arah ya? Ada feedback. Kemudian ada dialog. Oke. Kemudian ada diskusi. Apa lagi? Saling sharing. Oke, luar biasa, saling sharing ya. Tidak mengarahkan, tidak menyarankan, tapi sharing. Oke, ada lagi? Serah terima jabatan. Ada lagi? Oke, dua arah. Benar semua ya, ada dialog, ada saling tanya, ada sharing, benar, tidak salah. Itu semua adalah dua arah, adanya dialog. Yang pertama, coaching didasarkan pada percakapan. Percakapan ini bukan mengobrol. Bukan ngobrol biasa yang tidak ada hasilnya. Bukan gosip. Coaching memiliki tujuan pengembangan dan terstruktur. Yang pertama, dua arah itu ada dua bagiannya. Yang pertama, gunakan kata kunci yang tepat. Coaching adalah percakapan dua arah antara coach dan coachee. Ini juga harus menjadi percakapan yang produktif dan positif. Nah, bukan ke arah negatif. Peran coach adalah pull dari coachee. Tahu maksudnya pull? Masih ingat di ADLX pull? Pull and push. Kalau di ADLX itu pull and push. Pull menarik. Tahu maksudnya itu? Maksudnya adalah
kita pancing siswa untuk berbicara. Jadi siswa yang berbicara kebanyakan, bukan kita. Ya, di-pull terus siswanya, di-pull terus. Dikasih penasaran terus. Kemudian pembicara utama adalah coach dan coach mengarahkan, memfasilitasi. Ingat, pembicara utama adalah coach. Pembicara utama itu siswa misalkan. Si coachnya yang kita mau coaching itu ya pembicara utama. Jadi dia yang paling banyak bicara. Kita hanya memfasilitasi saja. Si coach itu, coach. Kemudian dan memfasilitasi aliran percakapan ini dengan menggunakan kata kunci yang tepat, pertanyaan yang kuat dan menerapkan empathic listening. Empathic listening kita dengarkan siswa dengan empati. Ya, kita dengarkan siswa dengan baik-baik, dengan rasa, perasaan dan lain-lain. Nah, 80-20 maksudnya apa ya 80-20? Iya, tepat sekali. 80% coach, 20% coach. Jadi yang paling banyak bicara si coachnya. Kalau coach paling banyak bicara bukan coaching namanya itu. Jadi coachnya yang paling banyak bicara. Yaitu sekitar 80% percakapan. Kemudian coach harus curious atau penasaran. Apa maksudnya? Kenapa coach harus penasaran? Nah, supaya banyak banyak pertanyaan. Kita harus menggali. Coach harus menggali sebanyak mungkin, penasaran kira-kira apa masalahnya nih. Si coach, si siswa digali terus sampai kita penasaran, sampai kita temukan, oh iya ini ternyata masalahnya. Kita sudah dapat, seperti ini caranya. Oke, jadi coachnya harus penasaran. Coach mengajak coach untuk berbagi sudut pandangnya terlebih dahulu. Jadi kita ajak si coach untuk berbagi sudut pandang. Nah, misalkan coach ada masalahnya, ditanya dulu kenapa masalahnya begitu, kenapa bisa seperti itu. Saya mohon maaf tidak pakai kenapa ya. Dalam coach itu tidak boleh, bukan tidak boleh sih, tapi diminimalisir, tidak ada kata pertanyaan mengapa. Mengapa, kenapa terlambat? Mengapa terlambat tadi? Diusahakan tidak ada kata-kata mengapa. Nah, yang banyak digunakan adalah apa? Paling banyak apa? Apalagi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kamu pikirkan? Apa yang menjadi solusi dari yang kamu hadapi? Kebanyakan apa? Kenapa harus pakai kata apa? Nah, nanti itu kita bahas di lingkaran 3. Nanti kita bahas di lingkaran 3 karena kita baru belajar lingkaran pertama ya. Oke. Jadi 2 arah itu ada 2. Yang pertama, gunakan kata kunci yang tepat. Yang kedua, 80-20. Nah, ini maksudnya kekuatan pertanyaan-pertanyaan contohnya. Kekuatan apa yang dapat Anda lakukan untuk mencapai tujuan? Jika Anda mampu menguasai perilaku ini, bagaimana ini akan membantu Anda? Bagaimana? Bukan mengapa ya. Kenapa terlambat? Itu pasti mereka kalau kata kenapa defense key. Dia pasti cari alasan yang membenarkan dirinya. Nah, padahal kita mau tahu kira-kira masalahnya nih anak bagaimana dia bisa keluar dari masalahnya, bagaimana dia cari solusinya, itu yang diinginkan di coaching itu sendiri. Oke, kita ulang. Suasana coaching. Membangun 2 arah futuristik inspiratif. Oke, di membangun tadi ada 2. Yang pertama, personal versus tugas. Yang kedua, awali dengan kekuatan. Kalau di 2 arah ada 2 juga. Yang pertama, gunakan kata kunci yang tepat. Kemudian 80-20. Paling cepat diingatin 80-20. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau coachingnya pendiam? Nah, kalau coachingnya pendiam, luar biasa ini. Kalau coachingnya pendiam, nah biasanya gini Pak, makanya penting ini suasana. Bagaimana kita bangun suasana supaya si coach tadi itu tidak diam dan tidak pendiam. Makanya di dalam melakukan coaching itu sebisa mungkin nanti dipelajari di lingkaran 3 namanya kecakapan, kita hadir total di situ. Hadir total itu maksudnya adalah semua emosi, perasaan, fisik kita tuangkan semua di dalam ruangan itu. Jadi contoh, misalkan kita kalau hadapi siswa terganggu dengan HP disingkirkan. Nggak usah bawa masuk. Intinya kita ke dalam itu fokus memang ke siswa. Nah, bagaimana kalau diam? Biasanya kalau kita berdua siswa pendiam itu dibangun suasananya dulu.
apakah mau bercanda atau katanya hal-hal yang lucu dan lain-lain sebagainya. Nanti kalau suasananya sudah cair, baru kita masuk. Baru kita masuk ke dalam. Nah, istilahnya dulu di quantum teaching. Istilahnya dulu begitu di quantum teaching. Kita masuk ke dunia mereka, kemudian bawa dunia mereka ke dalam dunia kita. Nah, seperti itu. Oke? Oke. Insyaallah Pak Iksan, kalau nanti sudah mengalami ini, insyaallah itu akan terjawab dengan sendirinya. Oke ya, nggak ada ini? Iya, jangan. Nah sekarang, Kalau kira-kira, nah silakan. Kalau kira-kira, ini lama sekali Mbak. Bukan itu 30 menit jawab dulu. Nah, nanti Pak, saya selesaikan dulu baru bertanya Ki. Sebentar Bina, saya potong sebentar ini. Oke, sekarang kita kan tadi baru belajar dua bagian suasana tuh. Kita belum pelajari yang 3 dan 4-nya, futuristik dengan inspiratif. Cukup sampai di sini dulu. Silakan teman-teman bikin mind map-nya atau bikin rangkumannya apa yang sudah didapatkan hari ini. Silakan. Sudah? Oke. Sudah dikumpul. Ya, anggap saya sudah start. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi kita sudah menulis. Oke. Bisa dibacakan Oke, dibacakan saja. Silakan Pak Iksan, apa yang didapatkan tadi, Ustaz Iksan? dalam materi kuning, suasana baru, suasana terbuka. Oh, bawa kan begini, bawa dulu samping. Tidak tahu apa itu. Suasana angka kecakapan. Oke. Membangun dua insting inspiratif dalam suasana ada rumah. Oke, ada yang membacakan lagi? Bu Syahidah, silakan. Ya, jadi Bagus suasana. ada 3 langkah yang harus dilalui saat melakukan hobi. Yang pertama suasana, kemudian rasa-rasa dan kecakapan. Nah, pada suasana ini yang harus kita perhatikan ada 4, yaitu membangun, muara, futuristik, dan inspiratif. Oke, Masya Allah. Kita kasih aplaus ke semuanya. Ya, Ustaz-ustaz, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kita sudah menyelesaikan pelatihan hari ini. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan di kelas ya. Bisa kita coaching siswa kita, sehingga siswa yang tadinya susah mencari solusi di dalam dirinya sendiri, solusi internalnya bisa mereka dapatkan dengan caranya sendiri. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.